Nah, kali ini kita belajar jenis ketiga dari uji beda, yaitu uji beda sampel bebas atau independent t-test. Di independent t-test ini melibatkan dua sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Contohnya di sini misal data hasil penelitian untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa yang mengikuti praktikum dan mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum. Jadi itulah yang dimaksud dengan independen. Jadi mempunyai karakter yang berbeda. Yang ikut praktikum dan yang tidak ikut praktikum itu berbeda. Kita bangun hipotesis. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan nilai mahasiswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti praktikum. Kemudian hipotesis satunya ada perbedaan nilai mahasiswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti praktikum. Ketentuannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, untuk datanya menggunakan yang ini. Ini adalah data independent t-test. Jadi kita melakukan survei, kita kumpulkan data mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dan yang mengikuti praktikum. Nilainya sekian. Nilainya. Nah, untuk kedua kelompok ini harus sama. Jadi yang tidak praktikum berjumlah sekian orang dan yang ikut praktikum juga harus sama sampelnya. Misal untuk yang tidak praktikum kita ambil data 15 orang, maka yang ikut praktikum juga sama 15 orang. Nah, di sini untuk kelompok, karena ini berupa huruf, kita harus ubah menjadi angka terlebih dahulu. Kita harus melakukan pengkodean untuk variabel kelompok. Keterangannya ini angka 1 untuk yang tidak praktikum, angka 2 yang praktikum. Nah, kita ubah angka ini. Nah, agar lebih cepat saya sudah mengubahnya di datanya ini. Jadi yang tidak praktikum itu angka 1, kemudian praktikum kita kodekan angka 2. Kita buat terlebih dahulu variabelnya dan nilai dan kelompok. Nah, kita buka aplikasi SPSS kembali. Jadi ini aplikasi yang baru ya, file baru. Kita input nilai, kelompok. Pada bagian desimal kita nolkan. Nah, kemudian pada baris kelompok, nah, variabel kelompok ini pada bagian values-nya kita harus melakukan pengkodean di sini. Karena tadi kita ingin mengkodekan mahasiswa yang ikut praktikum dan yang tidak ikut praktikum. Kita klik. Nah, tadinya angka 1 itu untuk mahasiswa yang tidak praktikum. Klik add. Kemudian kode 2 itu mahasiswa yang ikut praktikum. Nah, seperti ini. Jika sudah masuk untuk pengkodeannya, klik OK. Kemudian pada bagian measure, nilainya kita menggunakan scale, kemudian kelompok menggunakan nominal. Karena 1 dan 2 tadi hanya membedakan antar kelompok. Kita pindahkan datanya. Kita copy dulu data nilai. Nilainya saja yang kita copy. Kita pindahkan ke data view.
Kemudian kita copy kembali data kelompok, namun yang sudah kita ubah menjadi angka, bukan yang ini, tapi yang ini sudah kita ubah menjadi angka. Kita paste. Nah, seperti ini. Ada 30 sampel yang kita teliti. Lihat. Nah, untuk inputnya kita sudah selesai. Kemudian untuk langkahnya, klik analyze, kemudian compare means, pilih independent sample t-test. Kemudian pada kotak tes variabel kita masukkan variabel nilai. Kemudian pada grouping variabel kita masukkan kelompok di sini. Nah, seperti ini. Kemudian klik define group. Pada grup 1 kita ketik 1, kemudian grup 2 ketik 2, kemudian continue, lalu OK. Nah, ini adalah outputnya. Kita pindahkan terlebih dahulu. Tabel yang pertama menunjukkan statistik. Kita lihat di sini bahwa mahasiswa yang tidak praktikum itu rata-rata nilainya sebesar 82,27 ya, dengan standar deviasi 7,658. Kemudian mahasiswa yang praktikum itu rata-rata nilainya di angka 88,60 dengan standar deviasinya 6,663. Nah, pada tabel yang ini untuk melihat atau apakah penelitian kita itu menerima H0 atau menolak H0. Di sini ada dua baris ya. Ada nilai equal variance assume dan equal variance not assume. Kita tentukan dulu kita menggunakan nilai yang ini atau menggunakan nilai yang ini. Caranya melihat nilai signifikansi ini di tabel ini yang kita lihat terlebih dahulu. Untuk kriterianya, jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka nilai yang dipakai adalah actual variance assume. Namun jika nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka yang digunakan nilai ini. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya 0,582 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka kita ambil keputusan nilai yang kita gunakan adalah nilai actual variance assume. Maka yang kita lihat baris yang ini ya. Jadi nilai yang kita gunakan pada baris yang ini. Untuk pengambilan keputusan kita lihat tabel ini, tabel signifikansi. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai signifikansinya di angka 0,022. Kriteria pengambil keputusan. Jadi, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka keputusannya tidak ada perbedaan nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum dan yang tidak mengikuti praktikum. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya ada perbedaan nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum dan yang tidak mengikuti praktikum.
Kita lihat di sini nilai signifikansinya berada di angka 0,022. Artinya angka ini lebih kecil dari 0,05. Di 0,022 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya, pada penelitian ini ada perbedaan nilai yang ikut praktikum dan yang tidak ikut praktikum. Sekian untuk independent t-test.